Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria di dalam acara Siraman Rohani dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang hidup dibatasi oleh waktu. Namun sebelum membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur punya Bapa yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami sadar dalam setiap kehidupan kami dibatasi oleh waktu, di mana kami berada di tengah-tengah dunia ini, kami punya batas waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tetapi Tuhan, biarlah hidup kami memiliki hati yang bijaksana di dalam melewati hari-hari yang kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah renungan pada siang ini boleh meneguhkan kami dan menguatkan kami bersama. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Tetapi saya membaca ayat yang pertama saja. Sudah menemukan? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita, hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan dan menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini melebihi dari 1000 tahun. Paling lama hidup manusia adalah 100 tahun. Paling banter 120, 115 kalau kuat. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu 70 sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang lebih dari 80 tahun, berarti itu adalah bonus yang luar biasa yang Tuhan kasih. Karena semua orang pasti akan kembali kepada Sang Khalik, kepada penciptanya. Tidak ada satu orang pun yang hidup selamanya di dunia ini. Oleh sebab itu, segala sesuatu ada waktunya, dibatasi oleh waktu, termasuk hidup manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan tentang waktu. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kita ini akan terus berpacu dengan waktu. Jadi hidup kita ini terus akan berpacu dengan waktu. Kita tidak bisa menunda-nunda. Karena kalau waktunya tiba dalam hidup kita ini, kita tidak akan bisa menolak. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan menggunakan waktu dengan sia-sia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu itu. Jadi ketika orang itu sadar betul bahwa hidupnya itu dibatasi oleh waktu, maka orang itu akan dipengaruhi hidupnya dengan tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya di dalam memanfaatkan waktu. Jadi orang itu tidak akan menyia-nyiakan waktu begitu saja, menggunakan waktu dengan sia-sia dan membuangnya dengan sia-sia. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah sebabnya ada satu nasihat yang perlu kita perhatikan, perlu saya dan Bapak Ibu perhatikan, yaitu bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi lamanya. Dan juga yang kedua, beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal hari esok. Nah, 2 hal ini yang perlu kita perhatikan. Kita bekerja seolah-olah kita ini hidup 100 tahun. Jadi kita hidup dengan semangat, menggunakan waktu dengan bijaksana, dengan semangat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu yang kedua. Bagaimana hal yang ketiga? Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan tentang waktu. Waktu sangat berharga. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakannya. Tetapi gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah
begitu juga jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis atau usai di dunia ini, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bekerja dan berjerih lelah di dunia ini bukan berarti semuanya itu tamat, semuanya itu akan habis, tidak. Maka ketika waktu di dunia ini habis dalam hidup kita, kita akan masuk di dalam babak yang baru, situasi yang baru. Di mana itu? Yaitu di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sadar akan hal itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengerti selama kita hidup di dunia ini apa yang kita lakukan. Apakah hidup kita ini kita membangunnya dengan baik, dengan emas atau apa yang ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 mengatakan demikian. Orang akan membangun dalam hidupnya itu, orang akan membangun di atas dasar apa? Emas, perak atau permata atau kayu atau rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan diuji, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan itu dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya jika selama di dunia ini kita mengisi waktu dengan perkara yang sia-sia, ibarat kita membangun rumah itu dari rumput jerami atau rumput kering dan akan terbakar habis. Maka dalam sekejap semuanya habis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum segala sesuatu terlambat, mari segeralah kita memperbaiki hidup kita, memakai hidup kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan bijaksana. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 90, dalam Mazmur 90 ayat 12 firman Tuhan mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah hidup kita ini kita taruhkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini tidak kita pakai dengan sia-sia. Kita memakai hari-hari kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Maka ketika saatnya tiba, waktu kita habis di dunia ini, ada satu hal yang kita banggakan ketika kita masuk di dalam dunia kekekalan berjumpa dengan Bapa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian menggunakan waktu yang ada yang Tuhan beri untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyia-nyiakan waktu itu dengan kesenangan sendiri. Banyak orang yang melupakan hal ini, bahwa merasa bahwa dia tidak akan habis hidupnya di dunia ini, waktunya panjang dalam hidup di dunia ini, makanya menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk meninggalkan hal yang sia-sia itu, melakukan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadarilah bahwa waktu yang kita ada dalam hidup kita ini, kita tidak tahu kapan batas waktunya habis. Karena banyak orang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu tidur nggak bangun, udah lewat waktunya, habis. Nah, bagaimana saya dengan Bapak Ibu sekalian? Oleh sebab itu, hari ini adalah hari yang baik untuk kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan, menggunakan waktu-waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita isi, waktu-waktu yang kita isi hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kalau kita sadar akan hal itu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Nah, biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini boleh meneguhkan dan menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak menggunakan waktu ini atau mengisi waktu ini dengan sia-sia. Ingatlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu terus berputar dan kita tidak dapat menghentikan waktu yang berputar itu, apalagi memutarnya kembali untuk berbalik kepada hal yang lama. Nggak bisa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kita harus mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan saya
untuk menggunakan atau mengisi waktu-waktu kami dengan bijaksana dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami dapat melakukan hidup kami ini sampai ke waktunya Tuhan panggil kami, sehingga ketika kami kembali di dalam kekekalan kepada Sang Pencipta kami boleh Tuhan melihat hasil apa yang kami lakukan sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau teguhkan iman mereka untuk melepaskan kesia-siaan yang selama ini mereka lakukan, tetapi mengisi hari-hari dengan hari-hari yang berharga untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, shalom, sampai ketemu kembali.